Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang konjungsi. Konjungsi ini sering juga disebut dengan istilah kata sambung atau kata penghubung. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, konjungsi ini merupakan kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Ini adalah analogi antara rel kereta api dengan konjungsi, di mana bila biasanya rel kereta api akan menghubungkan satu stasiun kereta api dengan stasiun kereta api yang lainnya, di sini konjungsi akan menghubungkan satu kata, frasa, klausa atau kalimat dengan kata, frasa, klausa atau kalimat yang lainnya. Oke. Nah, dalam bahasa Indonesia sendiri ada 9 jenis kata penghubung. Di antaranya, yang pertama adalah konjungsi yang menyatakan pertentangan dalam gagasan. Adapun contoh kata yang paling sering digunakan adalah biarpun demikian atau biarpun begitu, sekalipun demikian, sekalipun begitu, walaupun demikian, walaupun begitu, dan meskipun demikian, meskipun begitu. Contoh penggunaannya di dalam kalimat adalah kami kurang setuju dengan usulan dia. Biarpun begitu, kami tetap menghargainya. Jadi di dalam kalimat ini kita bisa melihat bahwa ada dua gagasan yang saling bertentangan dan dihubungkan oleh konjungsi tersebut. Kita lihat yang kedua. Yang kedua adalah konjungsi yang menyatakan lanjutan dari peristiwa. Jadi sudah pasti ada dua atau lebih peristiwa di dalam satu kalimat. Contoh kata yang sering digunakan untuk konjungsi ini adalah sesudah itu, setelah itu, selanjutnya. Contohnya dalam kalimat, kami akan memulai perjalanan ini dengan berjalan kaki. Sesudah itu, kami akan beristirahat di rumah penduduk. Jadi ada dua peristiwa. Yang pertama, mereka memulai perjalanan mereka dengan berjalan kaki. Kemudian mereka akan beristirahat di rumah penduduk. Yang ketiga, konjungsi yang menyatakan kebalikan dari apa yang dinyatakan sebelumnya. Jadi ini sebenarnya menyatakan kebalikan atau sebaliknya. Contoh kata konjungsi ini adalah sebaliknya. Sedangkan contoh penggunaannya di dalam kalimat adalah kita jangan terus menebang pohon-pohon di hutan ini. Sebaliknya, kita harus menanam pohon baru. Jadi ada dua pernyataan tapi menyatakan kebalikan dari pernyataan yang pertama. Seperti itu. Dan untuk yang keempat, ini adalah konjungsi yang menyatakan keadaan yang sebenarnya. Contoh kata sambung tersebut adalah sesungguhnya dan bahwasanya. Contoh penggunaan di dalam kalimat adalah kita dilanda banjir besar tahun ini. Sesungguhnya bencana ini telah kita ramalkan tahun kemarin. Jadi konjungsi ini berfungsi untuk menyatakan keadaan yang sebenarnya. Kelima, ini adalah jenis konjungsi yang menguatkan keadaan yang telah dinyatakan sebelumnya. Contoh kata sambungnya adalah malahan atau bahkan. Contoh penggunaan kata sambung tersebut di dalam kalimat adalah rumah-rumah di Kalimantan kebanyakan didirikan di tepi sungai. Bahkan ada kampung di tengah laut yang dangkal. Nah, jadi peristiwa yang kedua itu dikuatkan untuk menguatkan kembali si peristiwa pertama. Nah, tadi katanya di sini rumah-rumah di Kalimantan kebanyakan didirikan di tepi sungai.
Oke, untuk menguatkannya kita gunakan konjungsi bahkan ada kampung di tengah laut yang dangkal. Oke. Kemudian berikutnya nomor 6 adalah konjungsi yang menyatakan pertentangan dengan keadaan sebelumnya. Kalau tadi ini adalah konjungsi yang menguatkan keadaan sebelumnya, ini adalah jenis konjungsi yang menyatakan pertentangan dengan keadaan sebelumnya. Contoh kata sambung ini adalah namun, akan tetapi. Oke, jika kita masukkan ke dalam kalimat, ini adalah contohnya, keadaannya memang sudah aman, akan tetapi kita tetap harus waspada. Oke. Berikutnya adalah konjungsi yang menyatakan konsekuensi. Oke, contoh katanya adalah dengan demikian, seperti itu. Jadi penggunaan konjungsi ini di dalam kalimat seperti contoh, kamu telah setuju dengan persyaratan ini. Dengan demikian, kamu pun harus menanggung semua risikonya. Jadi ada konsekuensi. Kalau kita sudah setuju dengan persyaratan, itu artinya kita harus menanggung semua resiko yang akan terjadi di kemudian hari. Oke, berikutnya konjungsi yang menyatakan akibat. Jadi kita bisa fokus di poin ke-8 ini ya. Konjungsi yang menyatakan akibat. Contoh kata sambungnya adalah oleh karena itu dan juga oleh sebab itu. Jadi ada dua kata sambung yang biasanya dinyatakan untuk konjungsi yang menyatakan akibat. Contoh penggunaan di dalam kalimatnya adalah kami sudah melarang mereka berburu di hutan, tetapi mereka tetap nekat. Oleh karena itu, biar mereka rasakan sendiri akibatnya. Atau bisa juga oleh sebab itu, biar mereka rasakan sendiri akibatnya. Oke, dan ini adalah konjungsi yang terakhir. Konjungsi yang terakhir adalah konjungsi yang menyatakan kejadian yang mendahului hal yang dinyatakan sebelumnya. Jadi biasanya untuk konjungsi jenis ini kata sambungnya adalah sebelum itu. Oke, contoh kata dalam kalimat biasanya bisa kita lihat di sini adalah polisi hutan menangkap 2 pemburu liar. Sebelum itu, mereka menangkap 5 orang pemburu liar. Nah, jadi demikianlah konjungsi atau kata sambung, kata penghubung yang dikenal dalam bahasa Indonesia. Nah, untuk mengevaluasi atau merefleksikan sejauh mana pemahaman kita terhadap konjungsi yang telah dijelaskan tadi, jadi ini adalah sebuah tugas individu. Berdasarkan jenis konjungsi yang menyatakan akibat, tuliskanlah 4 kalimat yang berhubungan dengan organisasi makhluk hidup atau sel, atau boleh juga tentang gelombang bunyi. Jadi, kalian akan ditantang untuk membuat konjungsi jenis ini, yaitu konjungsi yang menyatakan akibat, tapi pastikan kalimat kalian itu akan berhubungan dengan organisasi makhluk hidup atau sel atau gelombang bunyi. Jadi akan ada 4 kalimat yang akan kalian tuliskan yang berhubungan dengan organisasi makhluk hidup atau gelombang bunyi, tapi di dalamnya akan menyatakan tentang akibat. Oke, kemudian untuk yang kedua, cermatilah paragraf berikut ini. Diperlukan proses yang panjang untuk menghasilkan kopi luwak yang nikmat. Biji kopi yang benar-benar segar dan berwarna merah yang akan digunakan. Titik-titik, biji kopi dipilih dengan memisahkan biji kopi yang segar dan busuk dengan cara direndam. Biji kopi yang baik akan tenggelam. Titik-titik, yang busuk akan mengapung. Titik-titik, biji kopi tersebut diberikan kepada musang atau luwak jenis binturong dan bulan.
atau luwak pemakan kopi. Dalam proses ini, luwak mempunyai peran yang sangat penting karena indera penciumannya hanya akan memilih biji kopi sempurna. Nah, pertanyaannya adalah konjungsi yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah oke. Kemudian yang ketiga adalah Roni mencubit pipi Rona, adiknya. Titik-titik, gemas dengan kelucuannya. Nah, pertanyaannya adalah kata penghubung yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah. Silakan dikerjakan, selamat mengerjakan, dan semoga berhasil. Terima kasih.